Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ibu Nur Laila Ana, peserta PKDB PTP UIN Wali Songo Semarang tahun 2026, dosen Prodi PAI FTIK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kali ini akan menyampaikan tentang moderasi beragama. Moderasi beragama bukan hanya sekedar teori, tetapi ada dalam kehidupan sehari-hari. Harmoni dalam sebuah perbedaan. Di kota Pekalongan Utara ada sebuah kawasan namanya Jetayu, di mana di sini ada sebuah masjid, ada pasar, ada lembaga pemasyarakatan, ada gereja Protestan, ada gereja Katolik, dan ada juga kelenteng milik Tionghoa. Di situ kehidupan masyarakat juga tidak merasa terganggu. Saatnya sholat Jumat, sholat rutinitas 5 waktu dilaksanakan juga dengan aman, nyaman. Begitu juga hari Minggu peribadatan bagi umat Kristen, Katolik, dan Protestan juga di Tionghoa. Semua kehidupan berjalan dengan lancar. Inilah sebagai bukti bahwasanya di Pekalongan Utara adanya kehidupan harmoni dari sebuah perbedaan. Moderasi beragama ada dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita ikuti video tampilan dari kehidupan nyata di Jetayu ini. Kawasan ini telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Pekalongan. Aktivitas masyarakat berlangsung seperti biasa setiap harinya. Pedagang membuka toko sejak pagi, warga bekerja, anak-anak berangkat sekolah. Di tengah aktivitas itu, rumah-rumah ibadah berdiri berdampingan dengan jarak yang saling dekat. Masjid, gereja Katolik, gereja Protestan, dan kelenteng Tionghoa, perbedaan keyakinan hadir nyata di tempat ini. Namun bukan menjadi sebuah konflik, bukan menjadi juga sumber konflik. Justru dari perbedaan itulah tumbuh rasa saling memahami. Warga di sini sudah terbiasa hidup berdampingan sejak lama. Mereka memahami kapan waktu ibadah berlangsung. Mereka mengerti bagaimana menghormati kegiatan keagamaan satu sama lain. Tidak ada keresahan ketika adzan berkumandang. Tidak ada gangguan saat kebaktian berlangsung. Tidak ada penolakan terhadap tradisi, budaya, dan keagamaan yang telah berjalan. Toleransi di tempat ini tidak dibangun dengan slogan besar. Ia tumbuh dari kebiasaan sehari-hari. Setiap hari, masjid menjadi pusat aktivitas ibadah umat muslim di kawasan ini. Terutama saat hari Jumat, jamaah datang dari berbagai arah untuk melaksanakan sholat Jumat bersama. Suara khotbah terdengar memenuhi kawasan sekitar, namun suasana tetap berjalan dengan damai. Warga yang berbeda keyakinan memahami bahwa ibadah adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat. Tidak ada rasa terganggu, tidak ada rasa terancam. Karena masyarakat di sini telah belajar bahwa menghormati ibadah orang lain bukan berarti meninggalkan keyakinan sendiri. Justru itulah bentuk kedewasaan dalam hidup bermasyarakat. Menariknya, di kawasan rumah ibadah ini juga terdapat lembaga pemasyarakatan atau lapas di sebelahnya, tempat yang sering dipandang sebagai simbol hukuman dan pembatasan. Namun, di kawasan ini, keberadaan lembaga pemasyarakatan justru menjadi bagian dari kehidupan sosial yang berjalan berdampingan dengan rumah-rumah ibadah dan masyarakat sekitar. Sebuah pengingat bahwa kehidupan selalu membutuhkan ruang untuk memperbaiki diri.
menjaga ketertiban, dan membangun nilai kemanusiaan. أشهد أن محمدا رسول الله. Setiap hari Minggu, gereja di kawasan ini dipenuhi jemaat yang datang untuk beribadah. Kendaraan terparkir di sekitar jalan. Jemaat berdatangan bersama keluarga. Aktivitas berlangsung dengan tertib dan damai. Masyarakat sekitar sudah memahami rutinitas tersebut sebagai bagian dari kehidupan bersama. Tidak ada rasa asing meskipun berbeda keyakinan. Karena sejak lama masyarakat di sini hidup dalam hubungan sosial yang saling mengenal. Mereka bertemu di pasar, mereka bertetangga, mereka saling menyapa dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan sosial itulah yang kemudian memperkuat rasa toleransi. Sebab kerukunan tidak hanya lahir dari aturan, tetapi dari interaksi manusia yang saling menghormati. Tulisannya ini susah disoroti lho ya tulisannya. Gereja ini terus lanjut sampai ke situ. Di kawasan ini juga berdiri sebuah kelenteng Tionghoa yang menjadi bagian dari sejarah panjang keberagaman di Pekalongan. Aroma hiu, cahaya lilin, dan ornamen khas Tionghoa menghadirkan warna budaya yang berbeda. Namun keberagaman budaya dan keyakinan tersebut tidak menjadi jarak bagi masyarakat. Justru menjadi bagian dari identitas kawasan yang hidup berdampingan selama bertahun-tahun. Tradisi, keagamaan, dan budaya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat saling memahami kapan ada perayaan besar, kegiatan ibadah, ataupun tradisi tertentu. Inilah bentuk moderasi beragama yang nyata, bukan mencampur adukan keyakinan, tetapi menjadi dalam hal ini menjaga sikap saling menghormati di tengah perbedaan. Itu Wisma. Emang petang. Kerukunan di kawasan ini tidak hadir begitu saja. Ia dijaga oleh masyarakat yang memiliki kesadaran untuk saling menghormati, oleh para tokoh agama yang memilih memenangkan bukan memprovokasi, oleh warga yang memahami bahwa hidup damai jauh lebih penting dari memperbesar perbedaan. Toleransi di tempat ini bukan sesuatu yang dibuat untuk kamera. Ia hidup dalam kebiasaan sehari-hari, dalam sapaan sederhana antar warga, dalam rasa saling menjaga, dalam kesadaran bahwa setiap manusia berhak menjalankan keyakinannya dengan aman dan damai. Kawasan kecil ini memberikan pelajaran penting bahwa harmoni tidak selalu lahir dari tempat yang besar. Kadang ia tumbuh dari kebiasaan di lingkungan sederhana yang dijaga bersama-sama. Indonesia dibangun di atas keberagaman. Perbedaan agama, budaya, bahasa, dan tradisi adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Namun, kawasan di Pekalongan Utara ini menunjukkan bahwa perbedaan tidak harus melahirkan pertentangan. Karena pada akhirnya, setiap manusia ingin hidup dengan damai,
Moderasi beragama bukan tentang menyamakan keyakinan, tetapi tentang menjaga rasa hormat, menjaga kemanusiaan, dan menjaga kehidupan bersama. Dari sebuah kawasan kecil di dekat Pasar Banjarsari, kita belajar bahwa toleransi bukan hanya teori, ia adalah sikap yang dipraktekkan setiap hari. Dalam kehidupan yang sederhana, dalam hubungan antar warga, dan dalam kesadaran bahwa kita bisa berbeda tanpa harus bermusuhan. Karena kerukunan bukan tentang siapa yang paling sama, tetapi tentang bagaimana tetap saling menghargai di tengah perbedaan. Pekalongan Utara telah membuktikannya. 1, 2, 3. Indikator moderasi beragama, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal terwujud. Itulah moderasi beragama ada dalam kehidupan sehari-hari, harmoni dari sebuah perbedaan. Itulah tadi tentang moderasi beragama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.